Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo. Kita mau merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu marilah kita memohon tuntunan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari ini, Senin tanggal 6 Mei, Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, jadi hehe maibana, honahatama alugui dibahen, didokma tutawi, sipma so. Jadi soma alugui jalamenak situtuma. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam perjalanan menyeberang dari suatu tempat Tuhan Yesus di Danau Galilea, terjadilah ombak besar. Biasa kalau perubahan cuaca atau perubahan panas hari menjelang gelap, pasti akan terjadi ombak kalau di danau. Dan saat itu Yesus tertidur di buritan kapal. Dan murid-murid mulai panik. Karena apa? Ombak ini sangat besar. Dan mereka khawatir akan karam dan mereka berteriak, "Guru, apakah engkau tidak peduli pada kami?" Lalu Yesus bangun dari tidurnya dan menghardik ombak itu, "Diam, tenanglah," kepada danau yang sedang mengamuk itu. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya kasih Tuhan, ibarat dalam perjalanan hidup, kita tahu dan mungkin Bapak Ibu pernah mengalami perjalanan yang terkadang tidak baik-baik saja yang kita hadapi. Berguncang, ada guncangan-guncangan dalam hidup ini. Dan terkadang dalam perjalanan kita mulai panik dan takut. Berseru, "Tuhan, kok Tuhan biarkan ini?" Sering kasih Tuhan ada yang menarik dalam ayat ini. Inilah buktinya ketika berseru kepada Tuhan, berseru kepada Yesus, dan ketika Tuhan bertindak, semuanya menjadi tenang. Oleh karena itu sangat bijaksana kalau dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita pernah tahu dalam perjalanan hidup, kita kadang menghadapi ancaman, tantangan, bahkan bahaya. Tetapi ternyata Yesus yang bisa mengatasi semua. Adalah sangat bijaksana kalau kita mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam setiap perjalanan kita. Supaya dalam menghadapi tantangan, kita akan tahu menyaksikan keajaiban yang Tuhan. Bagaimana caranya mengikut sertakan Yesus? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang terlebih dahulu adalah biarlah Tuhan menguasai dan mengisi hatimu. Karena dari hati muncul kepada pikiran. Oleh karena itu biarlah hati kita dipenuhi dengan Tuhan. Dengan kasih Tuhan, dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa membawa kemanapun Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan jikalau hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, seberapa susah pun yang kita hadapi, kita tahu kita beroleh ketenangan di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada badai yang tidak bisa dihentikan Tuhan. Demikian juga perjalanan hidup kita. Kalau kita ikut sertakan Tuhan, yang terlebih dahulu perlu tenang menghadapi semua tantangan adalah hati dan pikiran, bukan? Supaya kita mampu menghadapi itu. Hati dan pikiran yang tenang itu akan memampukan kita melihat banyak kebaikan Tuhan dalam situasi-situasi sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, biarlah Kristus mengisi kehidupan kita. Dan ketika dalam perjalanan itu, jangan pernah lupa kita perlu berdoa selalu kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus menjanjikan penyertaan. Yesus tidak menjanjikan kepada kita tidak ada masalah dalam hidup. Dan kalau Tuhan menjanjikan dia akan menyertai kita, percayalah, seberapa sulit pun perjalanan hidup kita, kalau kita punya sahabat yang pernah menaklukkan bahkan kematian sekalipun, perjalanan sesulit apapun, kita akan mampu menjalaninya. Oleh karena itu, percayakan hidupmu, perjalanan hidupmu hanya kepada Yesus. Dan berserulah meminta tolong, karena dia menyertai kita selalu. Dan kita akan lihat, tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk kita hadapi, karena Yesus beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami tahu dan kami percaya bahwa di dalam Kristus kami beroleh kemenangan. Tinggallah di dalam hati kami. Biarlah kami dipenuhi
oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu mengisi juga hati kami, sehingga tidak ada ruang lagi bagi keraguan. Supaya dalam perjalanan ini, seberapa sulit pun jalan yang harus kami jalani, kami selalu ingat dan tenang karena Kristus beserta kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang telah membuat kami menang, dan Engkau yang telah menaklukkan dunia dan mengalahkan kematian. Bersama Yesus, kami akan mampu menjalani, menghadapi berbagai tantangan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan membuat tenang, karena berkat terindah dalam hidup ini adalah penyertaan Tuhan yang menenangkan hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.